Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dalam peribadahan ini. Dan saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku berada bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, melainkan daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab yang disebut berbahagialah
adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini tidak seperti kita sedang ada di restoran atau di rumah makan, lalu kita mau memilih apapun yang menjadi selera kita. Mau pilih babi panggang, mau pilih babi rica-rica, mau pilih babi yang lain-lain, apalagi snacknya bipang gitu ya. Kita bisa pilih gitu, sesuka kita. Dan kalau di restoran atau di rumah makan itu tidak bisa menyediakan apa yang kita inginkan, ada banyak toko online yang bertebaran di media sosial yang kita bisa pilih, kita pesan. Dan kalaupun tetap tidak ada yang kita inginkan dari pesanan kita, kita masih bisa memilih yang lain, kita masih bisa menolaknya. Tetapi Bapak Ibu, hidup di dunia itu tidak bisa seperti itu. Sayangnya tidak bisa seperti itu. Kadang ada menu yang kita sukai, namun ada juga menu yang tidak kita sukai. Ada menu yang tidak kita sukai, tapi kita tidak bisa menolaknya. Mau tidak mau kita harus memakannya. Itulah dunia. Dan hidup di dunia ini penuh dengan memang banyak pilihan, tapi persoalannya adalah kita tidak bisa memilih seperti yang kita inginkan. Ada hal-hal yang terjadi di luar dari kuasa kita untuk menentukan arah dunia ini seperti yang kita mau. Kadang kita maunya memilih hidup itu enak, kaya, tidak kekurangan, sehat, bahagia, mati masuk surga, itu maunya kita. Tetapi ada hal-hal yang juga kita tidak bisa menolaknya dan itu harus terjadi. Seperti contohnya kalau kita terkena penyakit, atau kehilangan orang yang kita cintai, atau terkena musibah bencana alam, atau karena wabah penyakit virus corona. Semua itu terjadi tidak seperti yang kita inginkan, tetapi kita tidak bisa menolaknya. Itulah dunia, tidak sama dengan kita makan di restoran. Baru mau milih satu menu saja sudah ribut seluruh dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam doa syafaat yang dipanjatkan Tuhan Yesus untuk kita semua, Ia berdoa, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia." Karena apa? Karena kita tidak bisa menolak apapun kecuali kita menjalaninya. Tidak ada jalan lain selain kita harus melewati apa yang terjadi yang tidak bisa kita tolak itu. Dan Yesus katakan dalam doanya, "Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini." Sebaliknya Yesus meminta supaya Allah Bapa melindungi kita dari yang jahat. Nampaknya Tuhan Yesus sadar benar, kalaupun mengambil kita dari dunia ini dan memindahkan ke dunia yang lain, itu bukan solusi, Bapak Ibu. Ketika ada gelombang badai besar terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak kuasa untuk menghindari gelombang itu, maka tidak ada cara lain selain menghadapinya dan belajar menari di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini tidak hanya meneguhkan hati murid-murid pada saat itu sebelum ditinggalkannya naik ke surga, tetapi juga bagi kita semua generasi selanjutnya sampai saat ini.
Sejarah mencatat ada banyak orang percaya yang mengalami hidup dengan konsekuensi penderitaan dan kematian. Mereka bertahan karena mereka sadar bahwa bicara soal hidup ini adalah bicara tentang masa depan bersama Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Mereka sadar bahwa terkadang segala sesuatu terjadi di luar kendali kita sebagai manusia. Karena itu Allah meneguhkan hati murid-muridnya, meneguhkan hati umatnya untuk tidak berusaha menghindari masalah, melainkan menghadapinya dengan percaya. Lalu bagaimana cara Tuhan Yesus memperkuat semangat kita atau memperkuat iman kita, percaya kita kepada Bapa dalam menjalani kehidupan ini melalui doanya. Dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19 yang tadi sudah kita baca bersama, ada catatan bagaimana Yesus menyampaikan doanya itu berdasarkan 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku telah berdoa bagi mereka." Ayat 9. Aku telah berdoa bagi mereka. Doa adalah bentuk relasi yang terdekat dan yang paling intim antara manusia dengan Tuhannya. Ada banyak orang mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Tetapi kita juga jangan lupa, kehidupan ini adalah juga nafas dari doa-doa kita. Artinya, antara doa dan hidup tidak bisa dipisahkan. Dan demi kehidupan murid-muridnya di masa-masa yang akan datang setelah kepergian Yesus, Yesus meminta dalam doanya supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Yesus mengawali bekal untuk murid-muridnya ini dengan doa. Yang kedua, yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari doa Tuhan Yesus ini, Dia mengatakan, "Aku telah memelihara mereka, aku telah menjaga mereka." Ayat 12 dan 13. Ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan karena Dia memiliki hubungan yang dekat dengan murid-muridnya, maka Yesus merasa bahwa tanggung jawab atas kehidupan murid-muridnya adalah tanggung jawab yang harus Dia kerjakan sebagai gurunya. Karena itu tanggung jawab itu diwujudkan dengan memelihara dan menjaga mereka. Tidak ada persoalan sebesar apapun yang tidak bisa dipecahkan melalui doa dan melalui relasi yang dekat antara satu dengan yang lain. Seperti pasangan atau orang tua kepada anak yang selalu memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Orang tua selalu memelihara dan menjaga anak-anaknya. Membekali mereka dengan keimanan dan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Supaya ketika anak-anaknya dewasa nanti, mereka tidak jatuh dalam hal-hal yang jahat. Dan semua itu dilakukan orang tua bukan karena beban sebagai orang tua. Tanggung jawab iya, tapi bukan beban. Melainkan semua itu dilakukan karena cinta. Demikian juga yang dilakukan Allah kepada umatnya. Karena Allah mencintai kita, Ia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan karena itu Allah memelihara dan menjaga hidup kita. Yang ketiga, Yesus mengatakan dalam doanya,
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ayat 14. Di sini jelas bahwa Yesus mengingatkan kembali melalui doanya bahwa semua peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, ujung-ujungnya adalah semua kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri. Maka seberat apapun pergumulan hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Pertama, Dia menunjukkan bahwa seberat apapun hidup dan pergumulan itu, dasarilah semuanya dalam doa. Sekali lagi saya katakan, tidak ada persoalan sebesar apapun yang tidak bisa dipecahkan dengan doa. Mulai semua itu dengan doa. Kemudian jangan tinggalkan kehidupan ini. Tidak ada solusi apapun kecuali kita melewati kehidupan itu. Apapun pergumulannya kita lewati. Dan percaya Allah memelihara dan menjaga kita. Dan yang terakhir, jangan lupakan bahwa solusi yang terbaik ada hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kapan terakhir membaca Alkitab selain hari Minggu ini? Setiap hari, seberapa sering Bapak Ibu membaca Alkitab? Kalau itu dilakukan jarang-jarang, hanya seminggu sekali ketika ibadah, jangan katakan bahwa Allah memberikan solusi terhadap hidup kita. Selain kita mengeluh dan mengeluh, padahal Tuhan sudah memberikan semuanya itu di dalam firman-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Demikian juga kita sebagai persekutuan, sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak perlu menyembunyikan diri. Kita ini adalah milik Allah. Gereja adalah milik Allah. Tereo dalam bahasa Yunaninya. Milik Allah. Tetapi sebagai milik Allah, kita bukan serta-merta terbebas dari persoalan-persoalan yang dihadapi gereja di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sebagai milik Allah, gereja akan terus-menerus dibekali, diperbarui, dan harus menjadi solusi bagi umat dan pergumulan yang dihadapinya. Karena apa? Karena tugas gereja harus ada bagi semua ciptaan. Tugas gereja harus ada di tengah-tengah seluruh ciptaan Allah. Dan karena itu, mari kita kembali dari apa yang diajarkan Tuhan. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia kita mengenal ada gerakan DWD. Doakan, wartakan, donasikan. Lalu sebagai masyarakat Indonesia kita mengenal ada gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Melalui Injil Yohanes ini, dari peristiwa doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, ada 3M yang lain, Bapak Ibu, yang mungkin membantu kita untuk mengingat dan melakukannya. Mendoakan orang lain, karena Yesus mengawali semua dengan doanya. M yang pertama, mendoakan orang lain. M yang kedua, memelihara dan menjaga umat Allah. Dan M yang ketiga, menyampaikan kebenaran firman Allah kepada seluruh dunia. Itu yang dilakukan Tuhan. Aku sudah berdoa buat mereka. Aku sudah memelihara dan menjaga mereka. Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai umat Tuhan, secara pribadi maupun sebagai persekutuan, sebagai gereja ini, apapun yang terjadi, kita jalani hidup ini dengan iman dan percaya kepada Allah, karena sekalipun Yesus tidak ada bersama kita, Dia sudah membekali, sudah menunjukkan bahwa Allah memelihara kehidupan kita. Dan kita harus tunjukkan, kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, kita ada bagi seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kami percaya Tuhan, sekalipun besar tantangan dan pencobaan yang kami hadapi dalam kehidupan ini sebagai hamba-hamba-Mu, namun kami mengimani Tuhan Yesus sudah mendoakan kami, Tuhan Yesus sudah memelihara kami, Tuhan Yesus sudah menyatakan kebenaran firman Allah kepada kami, dan itulah yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja di tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 Mei ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, untuk Bapak Hendra Fandi Cipto Simbolon, Saudari Michelle Melisa Brohet, Bapak Heri Sunardi, Ibu Alis Yahya, anak Christian Ezekiel Larumunde, Ibu Sania Tohata, Ibu Maya, Ibu anak kami Mevinia, Ibu Julita dan Ibu Wanda. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan senantiasa memperbarui hidup mereka dengan penuh anugerah daripada-Mu. Agar di ulang tahun mereka ini Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, boleh terus bersukacita dan mensyukuri kehidupan yang telah Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami, anak-anak kami yang saat ini sedang menderita sakit atau dalam proses pemulihan atas penyakit yang dideritanya. Kami mau menyapa Tuhan di dalam nama-Mu. Untuk wilayah pelayanan di Efesus ada Ibu Anawati, Bapak Theo Latui Mahulo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Keisa Sunarni, dan juga untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang ada di Galatia, Bapak Bonar, dan juga Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Juga untuk wilayah pelayanan Filipi, Bapak John Siahaya dan Bapak J.A. Lengkong. Tuhan menjamah Bapak Ibu kami ini. Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Agar Bapak Ibu kami ini Tuhan boleh kembali dipulihkan, kembali melayani Tuhan, kembali memuliakan Tuhan, dan juga kembali berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang Tuhan berkati di wilayah-wilayah pelayanan di tempat ini Tuhan. Keluarga Bapak Arya Wicaksono, keluarga Bapak Bungaran Sintopul, keluarga Bapak Ronald Nuinten, keluarga Stefano Sampo Toding, keluarga Ibu Ida Multiviani Luhu Lima, dan juga keluarga Bapak Alex Philip. Tuhan memberkati. Kiranya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, senantiasa nama-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan juga jemaat-Mu di tempat ini, di Pau Kelapa Gading ini. Kiranya kasih setiamu menyertai untuk setiap pelayan, pendeta, majelis yang melayani di tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Agar setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang turut terlibat dalam pelayanan ini. Dan juga semua yang terlibat dalam setiap pelayanan di gereja ini. Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan, sukacita, dan anugerah yang berlimpah. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi seluruh warga Indonesia, terlebih di tengah masa-masa COVID-19 ini. Tuhan melindungi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh doa, syukur, dan syafaat ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri dan kita terima pengutusan dari Tuhan. Rayakanlah hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia dan nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 599 bait 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.